kita itu diperintah oleh Allah untuk berobat, Pak, bila sakit. Karena Allah itu menciptakan penyakit juga menciptakan obatnya. Ada hadis lain, ma anjalallahu da'an illa anjalallahu syifaan. Itu rawahu Bukhari. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Jadi semua penyakit di dunia ini ada obatnya kecuali tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadawau ibadallahi, hai hamba Allah, berobatlah. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah yang maha tinggi, lam yad'an, tidak meletakkan penyakit, tidak membuat penyakit, illa wadu'alahu dawaan, kecuali Allah itu meletakkan atau membuat obatnya. Ghayra'in wahidan, kecuali satu penyakit yang tidak bisa diobati. Apa itu? Al-harami, yaitu tua. Rawahu Imam Ahmad. Jadi kita itu diperintah oleh Allah untuk berobat, Pak, bila sakit. Karena Allah itu menciptakan penyakit juga menciptakan obatnya. Ada hadis lain, ma anjalallahu da'an illa anjalallahu syifaan. Itu rawahu Bukhari. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Jadi semua penyakit di dunia ini ada obatnya kecuali tua. Ya, saya itu ngaji di Gresik di Masjid Al-Ikhlas. Longgone iku ya kaya abamul kabeh ngene. Kaya lho. Ya, kenapa? Tuwek kabeh, Pak. Karena pensiunan, ada orang 70 itu. Tuwek kabeh. Ini longgo ya sembojong, ae kaya tuwek ya. Ya. Karena sudah tua, dan tua itu tidak bisa, Pak, disembuhkan tidak bisa. Ya, jadi ini penyakit. Ngapunten, Nabi kita itu usianya berapa, Pak? Tahu ibu-ibu, Nabi kita usianya 63. 63 itu tahun Hijriyah atau tahun Masehi? Beda, Pak. Ini sekarang tanggal berapa ini? 19 ya? 19 Agustus, nggih. 19 Juni 2025. Bertepatan dengan tanggal berapa Hijriyahnya, Pak? Sekolah sing apal. Di Saudi Arabia itu tidak kenal 17 Agustus. 19 Juni itu tidak kenal kalau di Saudi Arabia. Kenalnya itu kalau sekarang tanggal 19 Dzulhijjah. Ya, sekarang itu tanggal 19 Dzulhijjah, tahunnya berapa?
Gak iso tahun Islam wis gak hafal. 1446 ya, sebentar lagi memasuki bulan Muharram. Ini Januari, Februari, Maret, April, April. Ini bulan Islam nggak hafal Pak ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oh, Islam nggak hafal ya ini. Ya. Tidak ada gajiannya ya. Kalau Januari itu baru sampai gajian ke-13, gajian ke-14 hafal ini. Nah, begini supaya tidak salah ya. Rasulullah itu 63 itu tahun Masehi atau tahun Hijriyah. Gitu tuh gini, ya gak tahu Ustadz, wong saya belum lahir. Ini bener wis. Ya. Ya katanya lah Pak, gitu ya katanya. Sama dengan gini, ngapunten. Nih ibu-ibu gak usah. Bapak-bapak saya tanya. Bapak-bapak, kan Dedes itu cantik atau tidak? Nah, cantik ya katanya kan gitu ya. Kan Dedes itu istrinya Tunggul Ametung direbut oleh Kenaro. Jadi Ken Dedes cantik. Saya tak tanya lagi, cantik mana Ken Dedes dengan Desi Ratnasari? Ya podo gak ngerti ini Desi Ratnasari, tahu saya, Ken Dedes gak tahu. Jauh ini mana? Karena kan beda dengan begini. Saya tanya, Bapak-bapak, cantik mana Desi Ratnasari dengan Omas? Nah, ini iki iso jawab soalnya podo-podo ngerti ini. Desi Ratnasari koyok ngono, Omas koyok ini. Jadi katanya, termasuk ini, ya. Apakah 63 itu Masehi atau Hijriyah? Itu katanya ahli sejarah. Berarti ada perbedaan, itu mungkin. Begini, Nabi itu lahir tahun Masehi tahun berapa? SD gitu Pak. Iya SD apa lagi? 571 Masehi, ya tahun gajah itu ya. 571 Masehi. Rasulullah itu wafat tahun 632. Berarti usia berapa Pak? 632 dikurangi 571. 61. Berarti menurut apa tahun Masehi, Rasulullah itu usianya 61. Abamul sekarang berapa? 70. Mus kakean nih, sangat tahun nih. Jadi kalau sudah 61 itu seusia Rasulullah. Nah kok ada yang 63? Begini, Rasulullah itu kalau Hijriyah lahir tahun 53 sebelum Hijriyah. Kan belum ada tahun Hijriyah Pak. Kan setelah Hijrah lalu Sayyidina Umar bikin tahun itu. Ya, meninggalnya 11 Hijriyah. Jadi sekitar 64. Loh kok yang terkenal 63? 63 itu waktu Haji Wada. Haji Wada itu 63, terus ditambah 9 tahun beliau baru meninggal. 9 bulan beliau baru meninggal. Jadi 63 lebih, 64 kurang dikit. Ya, jadi ini 63 itu Hijriyah, bukan Masehi. Nah, kita hitungannya itu kan Masehi, Pak. Berarti saya 57 umpamanya, ke 61 masih berapa itu? 4 tahun. Ya, mudah-mudahan nggak mati-mati di sini, Pak. Ya, koyok Fir'aun itu 200 tahun, Pak. 200 tahun itu tidak pernah sakit blas. Fir'aun, kalau nggak percaya sampean, jelajahi yang namanya rumah sakit sedunia. Tidak ada yang namanya pasien Fir'aun itu, karena tidak pernah sakit.
Makanya dia mengatakan saya adalah Tuhan. Tidak pernah sakit itu. Ya. Jadi ini Rasulullah itu 61 dengan usia yang biasa kita pakai. Ya 63 itu usia hijriyah. Nah, penyakit apapun Allah itu menurunkan penyakit bersama dengan obatnya. Nah, Ustaz, saya kok nggak sembuh-sembuh. Penyakitnya di sini, obatnya mungkin di sini gitu Pak, atau di sini. Oleh karena itu kita disuruh berobat, disuruh berusaha. Ngombe iki gak cocok, ngombe liyane. Dokter iki gak cocok, dokter liyane. Artinya apa? Obatnya sudah ada. Cuma tempatnya kita belum tahu di mana. Ya, jadi tempatnya belum. Semua penyakit ada obatnya kecuali tua. Ngapunten. Kayak mantan marinir ngono ya, wis sakmono ku. Jika onak dokter dimai profesor supaya Pak ini tolong Bapak ini sudah 70 lebih ini Pak, mohon dibikin menjadi 18 tahun. Nggak bisa ya, jadi tetap tunduk-tunduk wae. Umpamanya kepingin ini, kalau kita bisa kembali Pak, kepingin usia 24, 25 sing pas rabi lho Pak, nih setiap malam bisa ping telu barang lho ya pas rabi masih bisa iki bah jika nang Maet bah nang Haji Suhenda tidak bisa sekarang itu. Jadi oleh karena itu kita berobat itu mendapatkan pahala. Ada orang sakit kok gak gelem berobat, ya itu tidak mendapatkan pahala, malah tidak sesuai dengan perintah atau sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita sakit upayakan kita berobat. Kesel pijet itu berobat Pak, ya minum pil, ya usaha doa dan seterusnya. Jangan sampai walah engko nek mati lah mati dewe. Nah nanti kalau ada orang sakit terus kita menjenguk, ojo suwe-suwe nek jenguk itu. Kata Rasulullah paling tidak selama memeras susu unta ya 10 menit maksimal. Ojo tambah dijak ngomong suwe. Makanya di rumah sakit itu ada jam besuk. Kan ada gitu Pak. Kenapa ada jamnya? Supaya yang namanya pasien iso istirahat. Ibu-ibu nek pas ono konco sakit sampean demok sikile, yuk sakit apa? Iku lho wetengku sewake temen. Lo tanggaku koyok ngene yuk dilungkas iki dilungkas. Maksudnya dilungkas sembuh gitu loh, coba dilungkas mati. Iki dilungkas iki dilungkas. Tabawati dilungkas sembuh ngene iki ya. Jadi kalau ada orang sakit dipegang jidatnya atau tangannya atau kakinya terus didoakan. Ya, doa yang diajarkan oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi kalau ada orang sakit dijampi-jampi, ya, dimantra-mantra dengan mantra Rasulullah. Apa? Allahumma Rabban nasi mudhibal ba'si Ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifa'un la yughadiru saqama. Ya Allah Tuhan manusia, zat yang menyembuhkan penyakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Engkau ya Allah, sembuh tanpa merasa sakit. Jadi didoakan. Jadi tidak dijak omong ya, kecuali kalau itu keluarganya. Wong sekarang itu di Jakarta itu loh, pejabat-pejabat itu kalau ingin istirahat masuk rumah sakit Pak. Wis aku kuwasel kabeh masuk rumah sakit. Cek apa? Cek gaji besuk, cek gaji parani KPK. Jadi istirahat dok rumah sakit. Nendok kene, nah rumah sakit biaya Pak. Wis gak usah rumah sakit wis doma wae. Ya, jadi kita upayakan kalau kita sakit bisa berobat ya.
Terus agama itu tidak harus logika. Ya, ono wong itu gak tepat itu gini Pak, kentut gitu ya. Nah, mari kentut terus wudu. Sing kentut nduk ngiso kok sing jiraupe sing ndukul kok gak ngiso. Itu kan agama Pak. Ini tidak logika. Ya. Ilmu pengetahuan itu juga kadang-kadang nggak logika. Kalau nggak percaya, ada orang sakit mata, sing disuntik bokongi ta matane, Pak. Bokongi sing disuntik gak mata. Loh dokter, saya itu sakit mata, kok gak mata saya yang disuntik? Kok bokongi? Ya podo mau. Kentut tapi sing diudoni sini ya. Jadi tidak semua yang namanya dilogikakan dapat dilogikakan. Iki ini cerita Ustaz gak iso mangan iki. Wis siap dah? Jal. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, haditolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dinikmati di luar.